Oke. Salam Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang di rumah pada sehat semua? Amin. Haleluya. Luar biasa. Oke, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sudah semua? 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Oke, saya akan bacakan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Hari lepas hari kita mengerjakan firman, terus mengerjakan firman, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Di hari-hari yang sukar sulit ini, Tuhan mau kita dipulihkan, Tuhan mau kita dimurnikan. Nah, pemurnian dan pemulihan ini sesuatu hal yang luar biasa, hal yang sangat-sangat luar biasa. Ada harga yang harus kita bayar, dan harga yang kita bayar itu mahal. Ya, di sini Tuhan mau supaya coba perhatikan ayat yang pertama di situ. Karena itu buanglah segala kejahatan, dan segala kejahatan, apapun kejahatan yang kita rancangkan, apapun kejahatan yang kita buat, apapun kejahatan yang timbul dalam pikiran kita, mari kita singkirkan itu semua. Nah, sehingga itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan, menerima berkat dari Tuhan. Nah, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Ya, segala sesuatu yang terbaik buat kita. Untuk apa? Untuk kita nikmati. Tetapi kalau kita tidak menerima, berarti ada yang salah dengan kita. Ada yang salah dengan hidup kita. Nah, kita harus memperhatikan ada apa dengan diri kita. Berarti cek dan recheck. Kalau Bapak Gembala bilang sering cek dan recheck hidup kita, sehingga hidup kita ini benar-benar murni di hadapan Tuhan. Perhatikan di situ, dikatakan di situ bahwa apa? Ayat yang pertama dikatakan apa? Coba perhatikan baik-baik di situ. Ya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, terus kedengkian dan fitnah. Berarti apa? Singkirkan itu semua dari hidup kita. Karena apa? Tuhan mau pulihkan kita, Tuhan mau pakai hidup kita dengan luar biasa di dalam segala keberadaan kita. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita sadar, Tuhan mau kita sadar dan sesadar-sadarnya, supaya apa? Kita benar-benar dipulihkan Tuhan. Ya, berarti kita harus singkirkan semua kedengkian, fitnah, kemunafikan. Nah, itu harus kita singkirkan. Segala bentuk kejahatan yang dirancang dalam hati kita, yang dirancang dalam pikiran kita, semua harus disingkirkan. Karena tidak bisa kita gunakan itu, tidak bisa kita pakai itu untuk terima berkat, nggak bisa. Apalagi kita mengaku diri sebagai anak Tuhan. Nah, kalau kita sudah sebagai anak Tuhan, berarti apa? Kita nih benar-benar anak Tuhan. Bukan kita bilang anak Tuhan, tetapi kejahatan jalan lancar, nggak bisa. Bagaimana Tuhan mau bela perkara kita? Bagaimana Tuhan mau bela kita? Gak bisa Tuhan bela kita. Karena apa? Kita sendiri hidupnya tidak beres, tidak benar.
Nah, perhatikan ayat yang kedua dikatakan begini. Ya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tuhan mau ada kemurnian dalam hidup kita. Kenapa Tuhan bilang supaya apa? Kita harus sama seperti bayi yang merindukan dan merindukan. Di sini dibilang apa? Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan apa? Air susu. Ada satu kerinduan. Terus kita ingin diperlengkapi, ingin diperlengkapi dengan firman Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa, diperlengkapi dengan wibawa, diperlengkapi dengan otoritas Tuhan yang ada dalam di hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kalau Tuhan mau memperlengkapi kita, kita sendiri bagaimana? Mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita dengan benar. Berarti apa? Kita harus beres dulu dengan Tuhan. Segala kejahatan kita harus singkirkan, dan kita hidup sama seperti yang Tuhan mau. Yaitu apa? Bayi yang baru lahir. Dia rindu akan susu. Dia rindu untuk apa? Ada satu kerinduan. Ya, ada satu kerinduan kita mau belajar dalam persekutuan dengan firman Tuhan, dalam pujian dan penyembahan, dalam doa. Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ada satu kerinduan kita ada dalam hadirat Tuhan. Nah, ini dulu, kalau ini ada kerinduan dalam hidup kita, maka kita akan melangkah. Dan kita harus punya prinsip dalam hidup kita. Kalau ada kerinduan dan kita tidak punya prinsip, kita tidak mau, kita ogah-ogah, ya percuma aja. Kan nggak akan jalan. Ya, kembali lagi kita jatuh, kembali lagi kita hidup pada kejahatan itu, kembali lagi jatuh dan jatuh dan jatuh. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya, ini tidak boleh terjadi. Coba lihat ayat 3. Ayat 3 dia bilang begini. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal, mengecap kebaikan Tuhan, ya, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan berarti apa? Kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau kita murtad, kita mundur lagi, apa yang terjadi dengan hidup kita? Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 6 ayat 6. Nah, di situ dikatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya, Tuhan tidak mau dipermainkan sama kita. Ya, kalau kita sudah bertobat, mari kita jalani hidup. Apalagi jemaat ini sudah berdiri berapa? 30 sekian tahun. Nah, 30 sekian tahun ini udah kalau menjadi seseorang itu udah menjadi dewasa. Bukan lagi anak, tapi dewasa. Orang dewasa. Berarti apa? Baik itu dalam tingkah laku, dalam pemikiran, semua sudah beranjak menjadi dewasa. Berarti apa? Hidup kita bukan lagi kembali kepada masih mengharapkan susu, masih mengharapkan terus diseneni, terus dikasih yang enak-enak. Bukan itu lagi. Ya, bukan itu lagi. Tetapi kita harus makan makanan yang keras. Kita dilatih, terus kita dilatih, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang salah. Kita dapat membedakan hal itu. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita dilatih. Setiap hari kita dilatih. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita relakan hidup kita, relakan hati kita mau diproses sama Tuhan.
Supaya apa? Kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan kalau kita murtad lagi, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Tidak mungkin lagi kita dibaharui. Kenapa? Kita sudah menghina kasih karunia Tuhan. Ya, kita sudah menghina kasih karunia Tuhan itu di depan umum. Perhatikan baik-baik. Hati-hati, jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus Allah. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, berarti apa? Kita tidak bisa diampuni sampai kapanpun juga. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kita sadar, ya, pertobatan itu harus dijaga, keselamatan itu harus dijaga dengan takut dan gentar. Harus dijaga. Bukan sekali selamat dan kita selamat, tidak. Tetapi keselamatan itu bisa hilang, ya, kalau kita mulai ogah-ogah dengan Tuhan, kalau kita mulai mundur daripada Tuhan, kalau kita mulai murtad lagi, berarti apa? Keselamatan itu hilang dari hidup kita, dan kita tidak akan selamat. Nah, itu yang terjadi. Apalagi kalau kita sudah hari-hari ini kita mempersiapkan hidup kita bagi kedatangan Tuhan. Berarti apa? Harus terus semangat. Ya, kita semangat. Setiap minggu kita dikuatkan. Setiap minggu kita diteguhkan. Setiap minggu kita dikasih firman yang luar biasa. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar siap. Ketika Tuhan datang dalam awan menjemput kita, kita ada bersama dengan Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang yang terbuang, kita bukan menjadi orang-orang yang tertinggal, tetapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu semua. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita ada beserta dengan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita memperhatikan kembali hidup kita, supaya apa? Kita jangan murtad. Ya, jangan murtad dan jangan mundur dari kasih karunia Tuhan. Apalagi kita berontak, kita melawan Tuhan. Karena satu dan lain hal, kita mulai berontak dan melawan Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan. Tidak pantas kita melakukan hal yang demikian. Karena Tuhan tidak salah. Yang salah siapa? Yang salah adalah kita. Kenapa kita mesti marah dengan Tuhan? Karena kebodohan kita, karena kelakuan kita, kita marah dengan Tuhan. Tidak pantas itu terjadi. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini Tuhan mau supaya kita sadar sesadar-sadarnya dan kita bertobat. Ya, kita bertobat dan meninggalkan segala bentuk kejahatan. Ya, jangan pernah lagi. Kalau ada yang masih main-main, tinggalkan itu. Ya, tinggalkan itu. Yang mulai melakukan, yang mau coba-coba, berhenti. Tinggalkan itu. Kenapa? Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Amin. Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Dan di situ dikatakan apa? Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan apa? Menghinanya di muka umum. Berarti apa? Tuhan tidak suka dengan hal yang demikian. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan. Kita dipulihkan. Dan coba perhatikan ayat 5. Ibrani 6 ayat 5. Dan yang mengecapkan firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, kita sudah menikmati. Kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Kita sudah menikmati urapan kuasa Roh Kudus. Kita sudah menikmati janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Terus kita mulai menghina Tuhan karena satu dan yang lain hal. Dan itu tidak boleh terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini. Kita sadar hari-hari ini dan kita tinggalkan segala kejahatan kita, sehingga kita lihat ke depan.
apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup ini. Itu yang harus kita kerjakan. Amin. Itu yang harus kita kerjakan, berlari pada tujuan, yaitu apa? Panggilan surgawi. Panggilan surgawi, kita melihat ke depan, berlari ke depan tanpa menengok ke kiri dan ke kanan, tanpa melihat ke belakang, tapi kita terus berlari, melangkah terus. Ada sesuatu yang kita kejar, ada sesuatu yang kita harus raih, harus kita capai, yaitu kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Hidup kita benar. Kalau hidup kita benar, ketika Tuhan datang, kita ada bersama dengan Dia. Amin. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena hari-hari ini, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini, banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, yang terjadi di sekeliling kita, yang terjadi di lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari kita lihat, kita memperhatikan, kita sadar baik-baik, supaya apa? Kita tidak terjerumus ke dalamnya, tetapi kita mulai melangkah. Kenapa? Kita sudah sekian puluh tahun, 30 tahun dalam jemaat ini. Berarti apa? Kita sudah menjadi dewasa dalam rohani. Ya, kita bukan hal lagi masih mengharapkan susu, terus diperlengkapi, terus dikasih makan. Tetapi kita udah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan, berarti apa? Ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kematian kepada satu kehidupan yang benar, kehidupan bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Tuhan mau supaya apa? Kita jaga hidup ini, kita jaga keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Amin Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Kita capai apa yang kita tujukan, apa yang kita rindukan, kita raih itu semua. Ya, segala sesuatu yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang tinggal pada kita. Bagaimana iman kita, bagaimana prinsip hidup kita, bagaimana apa yang kita pegang firman Tuhan, atau kita mulai goyah. Ya, kita mulai goyah dengan Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi goyah, tetapi kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan yang luar biasa. Tuhan mau kita menjadi kuat. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi lemah, tetapi hari demi hari kita terus dikuatkan dan dikuatkan. Sehingga apa? Kita melangkah dengan pasti. Kita raih segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita capai. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, jangan kecut dan tawar hati, tetapi percayalah sama Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Supaya apa? Kita semakin hari, kita semakin dikuatkan. Dan di situ dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 5, dan yang mengucapkan firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Nah, setelah kita mengecap itu, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik. Jangan pernah kita mundur dari kasih karunia Tuhan. Ketika kita mulai mundur, berarti apa? Hidup kita mulai berantakan, hidup kita mulai hancur-hancuran. Nah, ini perhatikan. Kalau hidup kita mulai berantakan, mulai sadar sudah, dan kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini. Perhatikan baik-baik kehidupan kita sehingga kita sadar. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita benar-benar sadar. Nah, di situ dikatakan supaya apa? Kita sekali lagi sedemikian sehingga hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Tuhan tidak
tidak mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita sadar baik-baik. Nah, ada lagu lama dikatakan dalam Mazmur, dikatakan begini, Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita sudah mengucapkan kebaikan Tuhan. Kita sudah menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Rumah tangga kita diberkati dengan ajaib. Nah, mari kita perhatikan apa yang Tuhan sudah mulai dalam setiap kehidupan kita, yang kita sudah mulai bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita sadar, kita melangkah terus bersama dengan Tuhan. Jangan kita mundur, jangan kita melihat ke kiri dan ke kanan, jangan kita melihat ke tetangga sebelah dan segala macamnya, tetapi kita lihat, pandang pada Yesus. Ya, lihat ke depan, pandang pada Yesus, berlari, ada masalah, datang sama Tuhan, bawa sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita akan dipulihkan sama Tuhan. Dan hari-hari ini kita pun dimurnikan. Tuhan mau kita dimurnikan. Ya, semakin hari kita semakin dimurnikan. Sehingga apa? Kita keluar sebagai apa? Menjadi orang-orang yang luar biasa. Seperti emas kalau dimurnikan, dibakar dalam panas derajat yang begitu tinggi, sehingga dia meleleh. Dia memisahkan antara apa? Logam yang lain dengan emas itu, sehingga emas itu menjadi murni. Ketika emas itu menjadi murni, emas itu lembut. Saudara, kalau punya emas murni 24 karat, coba saudara lenturkan, pasti dia akan ikut. Nah, begitu juga ketika kita dimurnikan, kita gampang diatur sama Tuhan. Amin. Kita gampang diarahkan sama Tuhan. Kita gampang ngikut firman Tuhan. Kita tidak berontak. Kita tidak hidup dalam kejahatan, tapi kita sadar bahwa oh, ternyata ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Karena apa? Kita selalu bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, dalam persekutuan dalam firman-Nya, persekutuan dalam doa, dalam pujian dan penyembahan. Nah, ini harus kita tingkatkan setiap hari. Apalagi di hari-hari ini, hari yang sukar, hari yang sulit. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Harus selalu ada dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu setiap hari, setidaknya 1 jam bersama dengan Tuhan. 1 jam bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan bisa. Tetapi kita harus memaksakan diri kita untuk bisa memulai. Sehingga apa? Kita harus keluar dari kondisi ini, baik atau tidak baik waktunya. Tetap Tuhan mau supaya apa? Kita harus mulai. Harus mulai. Tetapkan dengan prinsip bahwa 1 jam setiap hari saya ada beserta dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau itu kita sudah kerjakan, kita tidak berdoa, tidak ada 1 jam bersama dengan Tuhan, kita ada merasakan sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Oleh sebab itu, Tuhan rindu mau bersekutu dengan kita. Tuhan rindu setiap saat mau bersekutu dengan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita sadar supaya apa? Kita semakin dipulihkan, kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan. Nah, kita perhatikan ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Tuhan mau supaya kita datang kepada Yesus yang dipilih oleh Allah, ya, dibuang oleh kita, kita buang, ya, disalibkan, ya, disiksa sampai mati. Kenapa? Dia harus menebus segala kejahatan kita. Dia harus mati untuk menebus kejahatan kita. Dia mati karena kejahatan kita.
Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar. Kalau Tuhan sudah mati bagi kejahatan kita, berarti apa? Kita harus buat kejahatan lagi? No, kita harus tinggalkan itu. Kita mulai sadar dan kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Dan di situ dikatakan apa? Coba perhatikan baik-baik. Nah, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, batu yang hidup datang kepada Yesus yang dibuang oleh apa di situ? Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Nah, ayat 1 Petrus 2, coba kita lihat ayat 7. Di situ dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Kenapa ia mahal? Karena darah yang dia curahkan itu sangat mahal. Dia menebus hidup kita yang seharusnya kita binasa, kita ditarik dari kebinasaan kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan membawa kita keluar dari segala situasi yang buruk kepada ada bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Di sini dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya, bagi kita yang percaya, ia mahal, ia sangat-sangat mahal. Ya, ia sangat mahal. Dia korbankan hidupnya, dia korbankan nyawanya untuk menebus segala dosa kita, untuk menebus kita dari segala kutuk hukum dosa. Nah, di situ batu yang telah terus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, nggak ada arti. Ya, nggak ada arti. Sudah dibuang. Dia akan menjadi batu penjuru, terus juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ya, dia akan menjadi batu sandungan buat kita. Kenapa? Akan ada masalah, akan ada trouble terus dalam hidup kita. Kenapa? Kita lakukan kejahatan. Padahal kita sudah mengecap begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah melihat karunia-karunia yang hebat dalam diri kita yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Bukan itu yang kita kerjakan, malah kita mulai kembali kepada kehidupan yang lama kita. Nah, ini kita harus jaga keselamatan kita ini dengan benar, supaya apa? Kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, kita lihat bahwa Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Ya, darah yang mahal. Tuhan korbankan hidupnya untuk apa? Menebus kita. Kita keluar dari kehidupan kita yang lama, masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga semakin hari kita semakin dipulihkan, semakin hari kita semakin dimurnikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita bukan hanya nanti diberkati, tetapi hari-hari ini pun kita diberkati dengan ajaib. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Semua yang di rumah, kita diberkati dengan ajaib, kita diberkati dengan dahsyat, kita diberkati. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Oleh sebab itu, jangan pernah mundur dari kasih karunia Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Tetapi kembali lihat, sadar kalau kita sudah melangkah keluar jauh, tetap sadar dan kita balik kembali. Ya, sehingga kita dipulihkan. Semakin kita dipulihkan, hari demi hari kita dipulihkan. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Tuhan mau hari-hari ini kita sadar. Hari-hari ini kita sadar benar. Supaya apa? Kita benar-benar dipulihkan.
kita benar-benar dipulihkan sama Tuhan. Dan kita boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan itu, Tuhan pasti berkati. Menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini gak perlu kita takut, tetapi kita ada beserta dengan Tuhan. Tuhan ada beserta dengan kita. Dia memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Jadi Dia ada beserta dengan kita. Dia memimpin hidup kita. Dia memimpin setiap langkah kita, sehingga kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita sadar. Sadar benar, sadar baik-baik. Supaya apa? Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu semua yang di rumah, ya, hari-hari ini hari yang sukar, yang sulit, tetapi percaya sama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia ada beserta dengan kita. Kalau hari-hari ini kita masih menikmati, masih bisa makan, masih bisa bernapas dengan bebas, masih sehat, masih kuat, walaupun mungkin kemarin kita mengalami tekanan-tekanan yang berat, tapi hari-hari ini kita bisa berdiri kuat di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kita, tetapi itu karena Tuhan. Amin. Itu karena kasih karunia Tuhan yang hebat dalam diri kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita pegang itu teguh. Ya, simpan itu baik-baik. Kalau di dalam Amsal dibilang kalungkan itu di leher, sehingga dia melekat di hati kita. Ya, dia terus melekat di hati kita. Ya, kemanapun kita melangkah pergi, kemanapun kita berjalan bersama, kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, kita ada beserta dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita, sehingga kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Kenapa? Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang lindungi kita, Tuhan yang memberkati kita, dan kita menikmati segala yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita dipulihkan dan kita dimurnikan. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu tutup Alkitab kita. Haleluya. Hari-hari ini kalau kita ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tunda. Jangan tunda. Apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari kita sadar. Sadar benar, dan kita tinggalkan segala kejahatan kita. Tuhan mau supaya kita tinggalkan segala kejahatan kita itu. Di situ dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Harus kita buang jauh-jauh. Kita tinggalkan, kita singkirkan itu dari kehidupan kita. Tuhan mau supaya apa? Kita jadi sama seperti bayi yang merindukan susu, merindukan. Kita rindu untuk diperlengkapi, kita rindu untuk diajar hari demi hari. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Kita dipulihkan dan kita dipulihkan. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Ada hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh melangkah hari-hari ini, melangkah dengan kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau dengar setiap seruan kami Bapak. Engkau dengar setiap suara kami yang naik ke hadapan-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami rindu dipulihkan. Kami rindu dipulihkan Tuhan. Kalau kami sudah merasa begitu jauh daripada Engkau, mari Tuhan angkat segala beban kami, angkat segala kejahatan kami, angkat segala dosa kami. Engkau lemparkan setiap
beban kami. Engkau lemparkan setiap dosa kami sejauh timur dari barat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Ajaib dan dahsyatlah Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian itu. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau mendosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu, Kau Allah yang ajaib.
dahsyat. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Haleluya. Oh, Kau Allah yang memulihkan kami. Oh, ajaib dan dahsyatlah Engkau, mulialah nama-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Iara masyara watakura ya masih. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pulihkan kami Tuhan. Engkau telah membuang dosa kami sejauh timur dari barat. Engkau melemparkan segala kejahatan kami. Engkau membuang segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah dipulihkan saat ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memproses kami Tuhan, memurnikan kami, memulihkan kami dan memurnikan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri bagi kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika Engkau ada dalam awan datang menjemput kami, kami akan ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kami Tuhan. Berikan kami kekuatan baru, semangat baru, bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir atas mereka. Engkau telah pulihkan mereka Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan mereka melangkah bersama-sama dengan Engkau, mereka berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dimanapun mereka berada, Engkau pun berada di situ Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan baru dan semangat baru. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan setiap persembahan kita. Oke, bawa setiap perangkat, kita mau angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Ya, sudah. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu, baik itu kolekte, baik itu perpuluhan maupun persembahan-persembahan yang lain, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Mari Tuhan, Engkau memberkati kembali setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Engkau membuat berhasil dan untung besar dalam segala hal, baik itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan pemulihan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, kita mau berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau mengakhiri ibadah kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa,
Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, glory bagi Engkau, anak domba yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Anak-anak kami dalam studi mereka Tuhan berkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kalau hari-hari ke depan ini ada ujian-ujian, mari Tuhan tetap memberkati mereka dengan luar biasa, sehingga apapun yang mereka usahakan selama ini Tuhan, mereka boleh berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, yang berulang tahun pun Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, yang Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit yang telah dipatahkan, dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru Tuhan. Yang menghadapi setiap masalah dan pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengenal mereka semua Tuhan, daripada umat-Mu Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka. Engkau memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap mereka. Engkau hiburkan satu dengan yang lain Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. God bless you. Haleluya.